Kalau kita petakan dari keseluruhan warga Wadas tentang pandangan mereka tentang rencana penambangan di desa, tentu mereka mengatakan tidak setuju ya. Bahkan yang tidak setuju, yang setuju untuk ditambang bisa dihitung. Miftah adalah seorang warga desa Wadas yang aktif sebagai penggerak dalam perjuangan Gempa Dewa melawan rencana proyek pertambangan batuan andesit. Ia aktif menggerakkan dan mengedukasi sesama warga Wadas akan ancaman pertambangan batuan andesit di desa mereka. Miftah menceritakan pada kami awal mula perjuangan warga Wadas sejak muncul isu akan adanya tambang batuan andesit di desa ini. Dari sejak awal masyarakat mendengarkan tentang rumor adanya rencana penambangan di desa Wadas ini, sebenarnya itu sudah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Mereka selalu ingin klarifikasi ke sumber-sumber informasi seperti ke lurah, ke orang-orang yang tahu akses informasi ini, tapi jawabannya kembali ini hanya isu ya. Tahun berganti tahun sampai ada penelitian segala macam yang mengarah ke rencana penambangan pun pihak-pihak pemangku kepentingan tetap tidak bisa menjawab. Pada akhirnya secara terpisah masyarakat per kelompok itu mendiskusikan hal ini, bagaimana menyikapi tentang rencana penambangan di desa Wadas. Yang akhirnya terbentuklah wadah yang namanya Gempa Dewa, atau singkatannya Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas. Persoalan land grabbing di desa Wadas bukan hanya masalah bagi Miftah saja, tapi ini adalah persoalan warga satu desa. Miftah tidak sendirian, dan ia tidak bisa berjuang sendiri. Untuk itu, kami mendekati beberapa orang warga desa Wadas yang menyuarakan perjuangan yang sama dengan Miftah. Ponimen, iya. Rumahnya di mana? Di Wadas Kaliancar. Saya menjaga hutan yang mau digusur itu. Muhyanto. Mbah Muhyanto. Ya. Rumahnya di mana ya, Mbah? Di Wadas Kerajaan RT 5 RW 2. Yang ini nyadap karet. Haryono di Kaliancar RT 2 RW 1 cari rumput sama jaga hutan ya. Katanya kalau itu kan mau tanah yang mau dibeli dengan mahal, tetapi kan kita banyak teman, banyak saudara-saudara yang di sana kan dengar-dengar yang sudah itu kan katanya sampai sekarang pun kan masih yang sudah digusur aja itu belum dibayar. Apalagi tempat kita kalau mau digusur itu mau bagaimana? Mau dibayar uang dari mana? Sangat-sangat tidak percaya. Kehilangan mata pencaharian kita sehari-hari, kan saya itu orang desa, kerjanya setiap harinya di hutan, cari nafkah di hutan itu. Kalau digusur pasti hilang kehidupan saya sehari-hari. Ya, kalau yang saya sangat terasa itu ya memikirkan ya tentang kehidupan, terutama itu saya sendiri. Yang kedua itu yang memikirkan anak cucu. Apa yang akan terjadi, apalagi kalau sampai orang tua sekarang itu boleh digusur desa ini kan. Desa-desa sendiri masa mau digusur, masa orang pada itu boleh itu kan. Ya kalau saya ya pasti nggak rela, sabun walaupun sampai mati itu tetap nggak rela. Nggak rela ya, Mbak ya. Ya mujahadah lah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama LBH lah, LBH Yogyakarta itu. Oke, meminta bantuan. Minta bantuan hukum kan, orang desa nggak tahu hukum, ya, minta bantuannya itu. Satu, kehilangan mata air. Dua, rawan longsor. Bikin resah masyarakat.
Buntut panjang konsistensi penolakan warga Wadas adalah peristiwa bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian pada tanggal 23 April 2021. Tercatat 11 warga ditangkap, sekaligus 2 orang kuasa hukum warga dari LBH Yogyakarta turut diamankan, dan 9 orang mengalami luka-luka akibat tindakan represif dari aparat. Saya sendiri sangat kaget karena saya salah satu di antara pejuang-pejuang yang ditangkap sama polisi. Saya Wadas sekarang, kelahiran Desa Wadas. Menurut Mas Slamet nih, poin-poin penting yang kita perjuangkan itu apa sih Mas? Kita memang harus memperjuangkan keutuhan seperti itu, bukan semata-mata karena kita takut kehilangan suatu pencaharian atau apapun itu, tapi memang inilah sejarah hidup tanah kami gitu, yang dari mana nenek-nenek kami dulu sampai akhirnya kami besar di sini. Ya kami sangat berjuang untuk itu. Jadi apa ya istilahnya, sejarah yang tidak bisa digantikan oleh apapun, apalagi hanya sekedar uang. Ya kita perjuangkan terus sampai menemukan istilahnya titik terang, sampai menang. Kita sampai menang, sampai di mana pengadilan akan bicara gitu. Terus nanti ya inilah kita terus ikuti tahap bertahap gitu kan, semuanya kita jalani gitu sambil berdoa gitu, semoga pemerintah itu berpihak pada rakyat seperti kami-kami ini gitu, masyarakat kecil. Sakdomuk batuk sanyari bumi. Satu pengurangan ukuran atas tanah selebar jari saja bisa dibayar atau bahkan bisa dibela dengan nyawa. Tambang kudu tumbang, kata mereka. Perjuangan masih terus berlanjut. Tanah adalah sejarah, dan jika sejarah hilang, maka manusia tak sepantasnya hidup. Begitulah yang turut digemakan dalam suara-suara perjuangan warga Wadas. Dalam rapal doa dan nyalang mata di rimba desa, warga Wadas terus mengawal keadilan serta pemenuhan haknya sebagai masyarakat yang berdaulat hidup di negeri ini. Negeri yang katanya menjamin setiap penghidupan sejahtera rakyat merupakan suatu maslahat mutlak dan terutama. Setiap dari kita berhak untuk berdiri di atas kaki sendiri, di atas kaki sang ibu alam yang dijaga doa-doa luhur abadi.